Ketika Han Li mengeluarkan 72 pedang awan bambu hijau di Gunung Huanglong dan membantai beberapa kultivator Nascent Soul bangsa Mulan tanpa sisa, Luluo dari sekte Luoyun baru menyadari satu hal. Ternyata, orang yang dia bawa pulang selama ini bukanlah adik seperguruan Han yang butuh perlindungan, melainkan sosok kejam yang berpura-pura lemah untuk memangsa yang kuat. Sebelumnya, gaya para kultivator pedang dari sekte pedang kuno yang berjalan dengan gagah berani sempat membuat Luluo iri. Dia berasa begitulah seharusnya penampilan seorang kultivator pedang yang selalu menonjolkan ketajamannya. Namun dia sama sekali tidak menduga bahwa adik seperguruan Han yang selalu tampak rendah hati dan mengalah, justru memiliki karakter terkejam seorang kultivator pedang sejati. Seandainya Luluo tahu lebih awal bahwa di dalam tas penyimpanan Han Li yang tampak biasa itu, tersembunyi 72 pedang awan bambu hijau yang sudah memiliki spiritualitas, serta metode lengkap untuk menggerakkan formasi pedang tersebut, dia pasti tidak perlu bersikap terlalu hati-hati saat menghadapi Markis Nanlong dulu. Mungkin dia akan berdiri lebih tegak daripada siapapun. Saat Han Li menerima undangan Markis Nanlong untuk pergi ke reruntuhan Master Chang Kun untuk mencari harta karun, sebelum berangkat, Han Li secara khusus menitipkan Mu Peiling kepada Luluo untuk dijaga. Luluo berulang kali berpesan bahwa perjalanan itu berbahaya, dan Han Li harus memprioritaskan keselamatan nyawa di atas harta karun. Namun, Luluo sama sekali tidak tahu bahwa yang sebenarnya perlu khawatir dalam perjalanan itu adalah kultivator lain yang berniat mencelakai Han Li. Setelah memasuki padang rumput Mulan, Han Li bisa disebut sebagai mimpi buruk bagi kultivator dengan tingkat yang sama. Guru bermarga Mu yang berada di puncak Nascent Soul tahap awal sempat meremehkan Han Li karena mengandalkan kultivasi dan harta karunia. Namun hanya dalam beberapa jurus, pertahanannya dihancurkan oleh api es biru yang dikeluarkan Han Li. Dalam sekejap tubuh fisiknya hancur. Hanya sisa jiwanya yang melarikan diri dengan panik, nyaris tewas di tempat. Dalam pertarungan itu, Han Li tidak hanya membunuh lawan dengan mudah, tetapi juga mengambil dua harta karun, yaitu kereta pengendali angin dan puncak seribu berat. Harta pertama dapat meningkatkan kecepatan terbang, sedangkan yang kedua memiliki kemampuan serangan dan pertahanan sekaligus, membuat kekuatan Han Li naik satu tingkat lagi. Selanjutnya, di dalam reruntuhan Master Chang Kun saat menghadapi Wang Tiangu dan kawan-kawan yang ingin membunuh dan merebut harta karun, Han Li kembali mengeluarkan api es biru. Seketika itu juga dia membunuh kultivator bermarga Yu yang menyerang di depan. Sebelum pergi, Han Li juga dengan santai memotong kedua kaki Wang Chan. Jika Wang Chan tidak menggunakan harta pusaka, dia pasti sudah menyusul nasib kultivator bermarga Yu tersebut. Namun, hal yang benar-benar menyadarkan Luluo dan Cheng Tiankun adalah saat pertempuran hidup dan mati antara padang rumput Mulan dan dunia kultivasi Tianan. Kala itu, karena sumber daya di padang rumput Mulan menipis dan wilayah mereka direbut oleh orang-orang Tuwu, bangsa Mulan tidak punya pilihan selain bertaruh segalanya. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan suku untuk menyerang Tianan secara besar-besaran. Dunia kultivasi Tianan terdesak hingga ke titik kritis. Mereka bersatu di bawah pimpinan 3 kultivator agung, memerintahkan setiap sekte besar untuk mengirim 1 kultivator Nascent Soul untuk membentuk pasukan aliansi melawan bangsa Mulan. Saat itu, Han Li baru saja menjemput Nang Gongwan kembali dari sekte bulan tertutup setelah melalui berbagai rintangan. Belum sempat beristirahat dengan tenang, dia mendengar kabar dari rekan seperguruannya bahwa garis depan sedang gawat. Yang lebih membuatnya cemas adalah fakta bahwa perwakilan yang dikirim aliansi Dao Surgawi ternyata adalah Lulo. Perlu diketahui, gaya bertarung Lulo di antara para kultivator Nascent Soul dikenal sebagai ahli melarikan diri. Keahlian utamanya adalah teknik meloloskan diri untuk menyelamatkan nyawa, sementara kemampuan bertarung frontalnya termasuk yang paling lemah. Mendengar kabar ini, Han Li langsung panik. Dia segera menyuruh Nang Gongwan kembali ke sekte Luoyun atau awan melayang. Sementara dirinya memacu sayap angin petir, terbang siang dan malam menuju markas besar garis depan. Sesampainya di markas aliansi, Han Li tanpa basa-basi langsung meminta Lulo untuk tetap di garis belakang. Dia berinisiatif mengajukan diri kepada komandan aliansi untuk mewakili sekte Luoyun terjun ke medan perang. Lulo dengan wajah penuh kekhawatiran berulang kali berpesan agar Han Li mengutamakan keselamatan diri dan jangan memaksakan diri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa adik seperguruannya yang menurutnya perlu dijaga itu adalah sosok yang sangat mengerikan di mata orang-orang Mulan. Patut disebutkan bahwa menjelang pecahnya perang dengan prajurit Mulan, Han Li sempat dihadang oleh kultivator hantu, Master Tianku, yang datang memprovokasi. Master Tianku adalah kultivator Nascent Soul jalur iblis dari sekte Yinlo di Kekaisaran Jin Besar dan merupakan salah satu dalang di balik perang padang rumput Mulan ini. Dia membawa senjata hantu yang aneh dan aktif mencari masalah.
Namun, Master Tianku meremehkan kekuatan Hanli. Dia juga tidak menduga bahwa Hanli menguasai petir dewa penolak iblis yang merupakan kelemahan alami bagi kultivator hantu. Baru saja bertarung, pertahanan senjata hantunya langsung dihancurkan. Hanli kemudian mengeluarkan pedang awan bambu hijau untuk menghabisinya, membunuh kultivator hantu yang sombong itu di tempat. Belum selesai sampai di situ, ternyata ada mata-mata bangsa Mulan bernama Gu Shuangpu yang diam-diam mengirim transmisi suara di bawah pengawasan banyak orang. Dia mengira teknik rahasianya sangat hebat, namun ternyata langsung diketahui oleh Hanli. Akhirnya dia hanya bisa berakhir menjadi debu tanpa sempat memberikan informasi apapun. Tak lama kemudian, pasukan garis depan aliansi Mulan tiba. Dua kultivator Nascent Soul memimpin serangan ke Gunung Huanglong. Hanli tidak lagi bersembunyi. Dia langsung mengeluarkan pedang awan bambu hijau. 72 sinar hijau terbentuk seketika. Setelah formasi pedang digelar, energi pedang menyebar tak terhitung jumlahnya, dan sinar hijau menutupi langit. Tidak butuh waktu lama, kedua kultivator Nascent Soul Mulan itu tewas terbunuh oleh formasi pedang. Bahkan Nascent Soul mereka pun tidak sempat melarikan diri. Akan tetapi, penampilan dominan Hanli benar-benar memancing kemarahan petinggi Mulan. Guru Dewa Zong, seorang kultivator Nascent Soul tahap akhir, turun tangan langsung. Perbedaan antara Nascent Soul tahap akhir dan tahap awal bagaikan bumi dan langit. Jika itu kultivator lain, mereka pasti hanya bisa pasrah ditangkap. Namun Hanli menggunakan sayap angin petir untuk melarikan diri seketika. Guru Dewa Zong mengejarnya selama 4 hari 4 malam tanpa hasil. Namun, kesadaran spiritual seorang kultivator Nascent Soul tahap akhir dapat mencakup area seluas 400 mil. Melihat posisinya terus terkunci, Hanli akhirnya membakar esensi darahnya dan menggunakan teknik pelarian bayangan darah sebanyak 4 kali berturut-turut hingga benar-benar keluar dari jangkauan kesadaran spiritual Guru Dewa Zong. Kejadian luar biasa ini hampir membuat Guru Dewa Zong tercengang. Dia tidak menyangka bocah yang hanya berada di Nascent Soul tahap awal ini memiliki kemampuan hebat untuk lolos dari kejarannya. Jika hal ini tersebar, dia akan kehilangan muka. Maka, dia memutuskan untuk sekalian melebih-lebihkan fakta. Sekembalinya ke markas, dia menggembar-gemborkan bahwa kekuatan Hanli sangat dalam dan tak terukur, jauh melampaui kultivator Nascent Soul tahap menengah biasa. Hal ini dia lakukan untuk menjaga harga dirinya, namun secara tidak langsung justru menaikkan reputasi Hanli, membuat nama Hanli semakin ditakuti. Sementara itu, kultivator bermarga Ma yang melarikan diri dari Gunung Huanglong menyebarkan kabar tentang keberhasilan Hanli membunuh 2 kultivator Nascent Soul. Namun, dia juga menyayangkan bahwa Hanli dikejar oleh kultivator Nascent Soul tahap akhir, sehingga kalaupun tidak mati, kemungkinan besar akan terluka parah. Luolo yang mendengar hal ini sangat khawatir, takut Hanli benar-benar mengalami kecelakaan. Namun, di luar dugaan, beberapa bulan kemudian Hanli kembali ke markas dalam keadaan utuh. Wajahnya hanya sedikit pucat, jelas karena efek samping teknik pelarian bayangan darah belum sepenuhnya hilang. Melihat itu, Luolo sangat terharu hingga hampir menangis. Dia melangkah cepat dan memeriksa Hanli dari atas ke bawah. Baru pada saat itulah kakak seperguruan yang jujur ini benar-benar sadar. Adik seperguruan Han yang pendiam dan rendah hati ini bukanlah kultivator Nascent Soul biasa yang lemah dalam bertarung, melainkan sosok kejam yang bahkan membuat kultivator Nascent Soul tahap akhir tidak berdaya. Semua kekhawatirannya selama ini ternyata sia-sia. Tak lama kemudian, pertempuran terakhir antara Mulan dan Tianan dimulai. Di medan perang, kultivator Mulan yang mengandalkan keunggulan jumlah dan taktik khusus sempat berada di atas angin. Pasukan aliansi Tianan terus mundur. Melihat kekalahan sudah di depan mata, Hanli kembali maju. 72 pedang awan bambu hijau dikeluarkan serentak. Sinar hijau tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh medan perang. Dimanapun energi pedang lewat, kultivator Mulan tumbang bergelimpangan. Hanli dengan kekuatannya sendiri secara paksa membalikan keadaan perang. Pertempuran ini tidak hanya membuat para kultivator dari berbagai sekte besar merasa bersemangat. Bahkan 3 kultivator agung Tianan pun diam-diam memujinya. Sikap mereka terhadap Hanli kemudian berubah total, tidak lagi memandang rendah seperti sebelumnya. Seiring dengan menyebarnya nama besar Hanli ke seluruh dunia kultivasi Tianan, sekte awan melayang pun ikut terdongkrak. Mereka bukan lagi sekte kecil yang harus melihat wajah orang lain seperti dulu.